bohong. Bukan, itu kejadian khusus diizinkan untuk satu tujuan. Tapi izin satu pertanyaan aja, satu pertanyaan aja sama Oten ini. Gini murid ya. Jadi gini murid. Jadi itu Yesus mendengar suara Tuhan ya? Itu bapaknya nyaut. Iya, berarti Yesus mendengar suara Tuhan. Iya kan bapaknya. Oh iya, oke. Lalu yang Tuhan yang mana? Yang bersuara itu atau Yesusnya yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan, Bang. Oh, dua-duanya Tuhan kancangnya. Dia kancang. Penyakitnya sama. Setiap Kristen penyakitnya sama. Sudah saya anamnesis satu kampung Kristen itu penyakitnya menuhankan makhluk, menuhankan anak orang. Itu penyakitnya. Kalau kalian tidak mencabut penyakitnya segera, kalian tetap akan pusing 7 keliling. Inilah kenapa kalian inilah kenapa kalian berabe dalam hal ketuhanan, karena penyakit kalian menuhankan makhluk. Jadilah Islam. Islam tidak menuhankan selain Tuhan. Islam itu menuhankan Tuhan. Anda menuhankan bukan Tuhan. Itu penyakitnya. Menuhankan Muhammad. Di mana saya menuhankan Muhammad? Buktinya ada orang yang minum darah Muhammad. Anda minum darah ular jadi Tuhan gitu? Ya kan mengkultuskan dia. Saudara, kalau ada minum darah ular jadi Tuhan gitu? Mengkultuskan dia jadi. Anda minum darah ular jadi Tuhan Anda ular. Masolang generasi. Inilah sudah saya katakan kepada kalian, penyakit kalian itu menuhankan makhluk. Dia pakai kolor ditunjuk anak Kristen dari dunia. Tuhan tidak mungkin pakai kolor. Tanya Bang Dewa, dia udah hidup 2000 tahun. Dari mulai Dewa. Dia tahu benar Tuhan itu tidak mungkin pakai kolor. Yang pakai kolor itu itu Tarzan pakai kolor. Ya. Tapi sayangnya data di kami murid-murid Yesus, ke-12 muridnya semuanya menyembah Yesus, Bang. Mereka ragu pada yang disembahnya itu. Oh, enggak kok. Mereka ragu. Tidak. Ada datanya mereka menyembah. Matius 28 nomor 18. Mereka ragu yang dia sembah. Baca. Itu yang ragu. Baca. Berani baca Bible? Murid sungguh-sungguh. Berani baca Bible? Berani baca Bible? Berani baca Bible? Nah, dia tuh. Baik, buka Matius 28 nomor 18. Yang ragu-ragu itu bukan murid yang baca dulu datanya. Baca. Setelah Muhammad mati itu malah banyak yang murtad tuh, ragu dengan Muhammad tuh. Gimana? Setelah Yesus nggak ada, Yerusalem bukan milik Kristen. Nah, baca datanya Matius 28 nomor 18. Murid Yesus itu rela mati buat Yesus, berarti dia kabur. Murid-murid Yesus kabur, lari. Iya, tapi baca. Matius 28. Bagus. Jadi percaya. Nomor 18. Beda dengan Muhammad, setelah mati murid kepadaku telah diberikan segala kuasa. 18. 17. Nah, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang masih ragu, kemudian Yesus berkata, mereka ragu ketika menyembah Yesus. Tapi kemudian Yesus ngomong, segala kuasa di sorga, di kalau mereka meyakini Yesus Tuhan dan disembah, ngapain mereka ragu? Di sorga di bumi telah diserahkan kepadaku. Orang paling dekat dengan Yesus saja, murid-murid itu, mereka ada dalam keraguan. Kalian siapa? Kalian gak ada artinya. Kalian tidak pernah melihat wajah Yesus. Kalian tidak pernah mencuci kaki Yesus. Dicuci kaki oleh Yesus. Kalian tidak pernah makan-makan dengan Yesus. Orang yang makan-makan dengan Yesus, dicuci kakinya oleh Yesus, bersama-sama ke Taman Getsemani dengan Yesus, mereka ragu terhadap Yesus.
Kalian Tidak. siapa? Kalian siapa? Lihatlah Nih. mereka ini. Datanya baru dibaca. Datanya baru dibaca. Mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar. Kata Yesus. Yesus yang katakan itu. Nih. Oke, sekarang buka Yohanes pasal 4 nomor 23. Berani? Berani buka Ayo, Bible? dulu. Baca Oke, dulu dan ini. orang-orang yang ada di perahu proskuneo kepada Yesus. Yoi. Berarti yang Katanya, sesungguhnya engkau anak dewa. Sekarang buka Yohanes 4 nomor 23. Coba sekarang kau itu lihat itu. Masulang Sekarang generasi. dibuka. Itu kata Thomas gimana tuh dengan Thomas? Ayo. Baca, datanya tunjukkan. Percaya. Yohanes 20, baca dan tunjukkan. Setelah Yesus bangkit, malahan ya bertemu dengan murid-muridnya, bahkan Thomas yang tidak percaya menjadi percaya. Itu coy. Anda ada Bible? Beda dengan apa, Muhammad? Anda ada Bible depan Anda? Mati. Ada Bible depan Anda? Muhammad mati, malahan banyak yang murtad. Anda ada Bible? Kenapa murid-murid Yesus setelah Yesus Di mana bangkit, Thomas mereka dikatakan menjadi percaya? Bahkan mereka mempertaruhkan Di mana nyawanya. Thomas mengatakan percaya? Di mana? Nggak ada dalam Bible. Ya silakan kau buka itu waktu apa dia mencucukkan jarinya. Asumsi. Lalu dia mengatakan apa? Tidak Ya ada Tuhanku, datanya. ya Asumsi. Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Yohanes 20 berapa itu? Yohanes 20 berapa? Orang yang tidak melihat tetapi percaya. Bagus. Yeay, Bisa buka Bible-nya? Beda. Bisa beda buka dengan Bible-nya, Muhammad. bisa? Setelah Muhammad Ih, mati, takut malah dia buka Bible-nya. mereka pada murtad. Yeay, kau yang takut. Ayo, Kenapa coba, tidak coba. mulai dibuka Bible-nya? Benar tidak setelah Muhammad itu mati, pengikut-pengikut Turun, nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Ini dalil yang selalu diajukan di gereja. Yohanes 20 nomor 28. Ingat-ingat. 20 nomor 17, Yesus mengaku punya Tuhan. Yohanes 20 nomor 28, Thomas mengatakan dalam terjemah LAI, ya Tuhanku, ya Allahku. Teman-teman, jemaat sekalian, karena Thomas mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku, Yesus jadi Tuhannya. Inilah kalian. Kalau baca Bible yang tamat, kau baca nomor 30-nya, 2 senti dari situ. Masih banyak yang dilakukan oleh Yesus. Masih banyak tanda-tanda yang lain yang dilakukan oleh Yesus. Tetap yang tidak tercantum dan tertulis dalam buku ini. Tetapi semua yang tercantum dan tertulis hanya untuk memperkenalkan, untuk mempercayai kalau Yesus anak orang yang diurapi. Baca datanya. Jadi semua yang tertulis oleh Yohanes itu anak orang yang diurapi. Kalau saya kaget melihat kegantengan Bang Dewa, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Robbi, ya Allah. Bang Dewa jadi Tuhan gitu. Enak aja. Jangan mentang-mentang rambutnya panjang. Aku kaget pada dia, ganteng banget nih orang. Hidungnya sangat mancung, luar biasa. Bibirnya seperti bibir yang dioperasi plastik di Taiwan. Oh, ya Tuhanku, ya Allah. Jadi Tuhan gitu Bang Dewa. Jangan mentang bibirnya besar karena habis dioperasi plastik. Tidak jadi Tuhan. Thomas kaget sebagaimana saya pun kaget. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa Thomas kaget? Karena dia tidak percaya. Kok bisa tuh gurunya itu datang? Bukankah kata orang-orang, tak ada satupun murid Yesus yang menjadi saksi Yesus disalib. Tak ada satupun murid Yesus yang menjadi saksi Yesus mati. Maka mereka mendengar dari kabar orang. Ketika berjalan di Emmaus, apa Yesus merapat? Apa kata orang-orang? Hei, siapa kau? Kau tidak tahu apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Yerusalem, di kota ini, tidak tahu. Jadi sudah jadi kabar burung. Apa kabar burungnya? Kabar yang tersebar bahwa ada peristiwa penghukuman, penyaliban hari Jumat, dan gurunya termasuk yang di dalamnya. Mereka tidak pernah jadi saksi Yesus disalib. Mereka tak pernah jadi saksi Yesus mati. Mereka tak pernah jadi saksi Yesus bangkit. Mereka kedengar dari kabar angin. Makanya mereka kaget.
tak percaya kalau di depannya sekarang ada gurunya. Tapi gurunya ingin menunjukkan kepada mereka, kalau aku ini manusia, tubuh alamiah, bukan karena bangkit. Ini daging, ini tulang, ini kaki, ini tangan. Sini, rabaklah, lihatlah. Kalau kau tidak percaya padaku, sekalianlah satu panah dua sasaran. Aku lagi lapar, ada makanan di sini. Makanlah dia. Makan, dikasih ikan goreng. Selain dia bisa mendemonstrasikan kenyang juga, pinter Yesus nih. Makan ikan goreng. Yang ingin ditunjukkan oleh Yesus, kalau dia makan ikan goreng, berarti dia punya gigi. Kalau dia punya gigi ngunyah, berarti dia punya air liur sebagai pelumas. Kalau dia punya air liur, dikunyah, dihajar, maka ikan goreng itu masuk ke kerongkongan, berarti dia punya tenggorokan. Kalau dia punya tenggorokan, masuk ke usus besar, ke usus halus. Kalau sudah sampai ujung, dia nyari toilet. Sedangkan Tuhan tidak mungkin nyari toilet. Ada Tuhan nyari toilet? Tidak ada. Sedang apa? Sedang toilet. Gimana ceritanya Tuhan di toilet? Hanya Bang Dewa, Bang Syahrul, Kang Chan, Bang Peng ke toilet. Gak ada, Tuhan tidak pernah ke toilet. La haula wala quwata illa billah. Mereka kaget, kok Tuhannya ada. Yesus ingin menunjukkan, jangan kaget. Aku tidak bangkit. Aku nih tubuh alamiah, aku sehat walafiat. Lalu Thomas katakan, ya Allahu ya Rabbi, ya Tuhanku ya Allah. Tidak jadi Tuhan, teman-teman sekalian. Tidak jadi Tuhan. Gagal ya, gagal Yesus jadi Tuhan berdasarkan Bible itu sendiri. Apa dalil-dalil yang sudah diajukan gereja? Aku dan Bapa adalah satu, Yesus jadi Tuhan. Baca Bible-mu. Bicara apa itu? Melihat aku melihat Bapa, baca Yohanes 14. Tentang apa itu? Eskatologi. Aku dan Bapa adalah satu terkait dengan Mesias, satu tujuan, satu pengajaran. Apalagi? Firman jadi manusia, Boborah jadi manusia. Boborah jadi manusia. Baca New American Bible. Baca komentarnya di situ. Itu adalah Hellenistic philosophy. Karena tidak ada dalil Yesus Tuhan, dimasukkan itu. Itu pun bumerang. Karena kata Santo Agustinus mengatakan bahwa sebetulnya perterjemahannya salah. Pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman berasal dari Tuhan dan tidak jadi manusia. Aduh, salah pencet. Kenapa ini ya? Nah, maaf kepencet ya teman-teman. Begitu. Jadi teman-teman Kristen ini, kasihan jemaat ini diprank oleh pendeta, oleh gereja, dan itu buruk. Harus mulai baca Bible. Apakah Bible berkata sesuai yang dikatakan oleh pendeta, oleh gereja? Kalau tidak sesuai, kalian dalam masalah besar. Pak Antoni, selamat malam. Malam, salam kenal semuanya. Islam Kristen Pak Antoni. Kristen. Oh iya, Ya, silakan Kang Chan. Masih Kristen ya, kasihan sekali. Turut prihatin Pak Antoni. Silakan Pak Antoni. Ada seorang Kristen, dia siap mengatakan berdiskusi, siap saya berdiskusi. Oh, kenapa dia bisa berani? Karena memang motifnya dia ingin mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, coba lihat di podcastnya Kodonditan. Banyak orang, saya ingin mencari kebenaran kok. Kalau kau bisa tunjukkan, oke. Nah, itu orang-orang yang tulus. Minhumul mu'minun. Ada orang-orang yang tulus. Tapi kalau sudah, aku nggak akan benar, berarti ada masalah dengan kepercayaanmu. Berarti ada sesuatu yang kau selundupkan, sembunyikan. Kalau kebenaran, ngapain kau sembunyikan? Ngapain kau selundupkan? Kalau kau sudah mengatakan ada sesuatu hal yang aneh, ngapain kau ikuti itu? La haula wala quwata illa billah. Masolang generasi. Masolang generasi.
Silahkan mungkin Bang Dewa, Bang Syarul bisa dibantu. Ini Suhendi silahkan. Teman-teman Kristen silahkan. Kalau kalian ingin bertanya Islam silahkan, boleh. Siapa tahu bisa. Kalau saya nggak bisa jawab nanti saya serahkan ke Bang Syarul, Bang Dewa. Dan sepertinya nggak bisa jawab, saya serahkan. Yang membedakan antara Islam dan Kristen adalah Islam bisa memberikan perbedaan antara Tuhan dan bukan Tuhan. Di tengah-tengah Kristen, teman-teman Kristen itu mereka terpengaruh oleh ajaran Islam. Bahwa mereka diajarkan tres personae una substantia. Doktrin Tertullianis credo. Credo doktrinnya Tertullianis. Tiga Tuhan. Selama sekian ribu tahun meyakini tiga Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi mereka melihat tetangga mereka, yaitu siapa? Al-Islam. Islam bisa membusungkan dadanya dengan mengatakan Tuhan itu satu. Tuhan satu. Dan seluruh logika manusia akan tunduk patuh kepada konsep Tuhan itu satu. Mereka tidak baca kalau Yesus mengajarkan Tuhan satu, bukan tiga. Musa mengajarkan Tuhan satu, bukan tiga. Karena terpengaruh, butuh waktu lama, karena belum ada internet. 1000 tahun, bayangkan. 1000 tahun. Untuk memasukkan ayat dalam Bible, supaya yang tiga itu jadi satu. Yang tiga tetap tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7, Yohanin koma. Ada tiga yang memberi kesaksian. Bapa, Firman. Kalau dulunya hanya doktrin dari Tertullianus. Doktrin. Tapi mereka ada satu prinsip, baik itu Katolik ataupun Protestan, siapa saja ada status prinsip yaitu scriptura. Bukan soal scriptura. Ada skriptur, ada naskah yang mereka yakini. Kalau tidak ada naskah, bagaimana jadi agama? Di naskahnya masalahnya tidak ada konsep trinitas. Tidak ada satupun konsep trinitas. Baik itu diajarkan oleh Yesus atau diajarkan oleh Paulus. Gak ada satupun konsep trinitas dalam Bible. Sehingga baru 1000 tahun setelah Islam dimasukkan konsep trinitas itu di dalam Bible. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada tiga yang beri kesaksian. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Masolang generasi, inilah cara kalian mendustakan Tuhan. Selamat malam, host dan semuanya. Malam. Ada apa manggil-manggil naik, Oten? Ada Yesus. Oh, ada Yesus. Yesus ada, Allah yang nggak ada. Ada di mana Yesus? Ada di mana Yesus? Oh, di dalam hati saya. Kalau hatimu masuk kuburan, saat dikubur Yesus ada di mana? Yuk. Di kuburan, bagus. Jadi Yesus ada di kuburan. Jadi Yesus ada di kuburan. Bukan sekarang ulmaut. Kalau Yesus ada di dalam hatimu, terus kau masuk kuburan, Yesus ada di mana? Ya tetap di dalam hati kita. Ada di kuburan. Kembali ke surga. Jadi Yesus ada di kuburan. Yang mengambil nyawa kamu siapa coba? Jadi Yesus ada di mana? Ada di kuburan. Hatimu dibawa ke toilet, ada di mana Yesus? Di toilet. Oh, dia ada di mana saja. Kan dia bilang aku menyertaimu hingga akhir zaman. Ada nggak Yesus di neraka? Ya, dia ada nggak Yesus di neraka? Akhir zaman. Ada nggak Yesus di neraka? Di neraka? Ya, dia di mana saja? Tadi kok makanya ada nggak Yesus di neraka? Yang ada kakinya Allah di neraka. Kau katakan Yesus di mana saja tadi? Ada nggak Yesus di neraka? Coba, jawab dong. Saya mau tanya nih. Kalian itu rohnya kemana? Coba. Rohnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, coba tunjukin di mana Allah mengambil rohmu. Di dalam Al-Quran. Jadi nanti orang Islam mati, rohnya diambil Allah atau diambil malaikat maut? Melalui malaikat maut, Pak. Oh, melalui. Berarti Allah nggak bisa mengambil nyawamu. Menyuruh, melalui dia raja segala raja. Oh, dia menyuruh ya. Ya, seperti halnya Tuhanmu menyuruh murid-muridnya menggadaikan baju untuk membeli pedang. Ya,
siapa malaikat maut itu? Nanti kau akan menemukan sendiri, namanya malaikat Ijroil. Oh, Israel, coba tunjukin di data Al-Quran. Data atau Quran. hadits, di mana nama Israel? Saya pengen tahu sih di surah berapa nama Israel itu. Bab nanti, ini bab Yesus dulu, ketuhanan dulu. Tunggu dulu. Harus kamu bertanggung jawab. Malah. Di mana? Kalau oke, baik, kalau saya jawab Anda bisa ditanya selanjutnya. Anda bisa ditanya. Tanya, silakan. Oke, baik. Ya, silakan tunjukin di surah berapa nama Israel ada. Saya pengen buka juga nih. Pengen tahu nih malaikat Israel ya. Ya, malaikat maut sebetulnya. Coba tunjukin di mana nama Israel. Di Quran atau di hadits, silakan. Oh iya, disebutnya malaikat maut. Loh, katanya Israel. Ya, kita kasih literatur ya. Jadi Israel Di mana itu namanya Israel? disebut malaikat maut, Pak. Iya. Tadi kamu bilang nama orang Islam kalau ditanya namanya Israel. Oke, baik, saya ralat. Sementara ini saya sebut malaikat maut. Oke, yaudah ya. Siap. Hahaha. Nah, Kamu siap. cari seluruh Al-Quran dan Siap. seluruh hadits nggak akan ketemu Israel. Baik. Ya. Nggak apa-apa, nggak ada urusan dengan ketuhanan. Baik. Oke, sekarang baik. Sekarang tunggu 1-0 ya. iya boleh 1-0, Ya. siap. Ya. Oke, sekarang saya Jadi tanya. begini, Nama saudara. Tuhannya Yesus di dalam Bible. Benar. Saya harus meluruskan juga dengan Alkitab. Ya udah, silakan. Kalau di Kristen, orang Kristen mati disebut rest in peace. Nggak ada yang Mati nanya. dengan damai. Kenapa? Di mana rest in peace dalam Bible? Ya, karena tertulis di dalam Kisah Para Rasul 7:59. Oke, KPR 7. 59. Coba kamu baca. Oke. KPR 7:59. Nggak ada di sini. Sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Rest in peace-nya mana? Luar biasa. Jadi buat kita Mana rest in peace-nya? Kembali Rest in ke- peace-nya mana? Kembali ke Tuhan. Rest in peace-nya mana? Yesus. Rest in peace-nya Makanya, mana? Sebentar dulu. Ih. Makanya Rest in peace-nya itu- mana? Itu mati dengan damai. Itu bukan Nggak ada, cara Le. umat. Beda. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, Tuhan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, terimalah rohku. Nggak ada rest in Yang mengambil peace. roh kita siapa? Tidak ada, tidak ada. Tunggu. Itu sama. Yang mengambil rohnya Sekarang orang Kristen sekarang kan saya tanya, siapa nama Tuhannya Yesus yang diajarkan Yesus? yang mengambil. Tunggu dulu. Tidak ya. ada nanya satu-satu dulu. Siapa nama Tuhannya Yesus yang diajarkan Yesus? Ya, udah kalah. Harus Jawab dulu, saya siapa nama menjelaskan Tuhannya dulu. Yesus yang diajarkan Yesus? Ya, tadi kamu Jawab. bilang, ya, Jawab. Siapa nama Tuhannya Yesus? artinya rohnya diambil. Jawab. Pencabut Yang nyawa. diajarkan oleh Yesus siapa? Jawab. Di dalam Alkitab, malaikat jawab. maut itu iblis. Jawab. Ya, malaikat maut itu Siapa iblis. nama Tuhannya Yesus yang diajarkan Yesus? Jawab. Ya, bangsa. Nggak bisa jawab. 2-1. 2-1. Jadi rohmu itu sekarang Turun. digenggam oleh Ada 1. Oke, balik ke malaikat Israel. Betul tuh Bang P, malakal maut. Sedangkan Israel sendiri, kalau saya lihat dari literatur, itu adalah dari riwayat dari Israiliyat. Saya kalau dalam riwayat Israiliyat, saya menjaga itu. Jadi nanti kita lakukan riset lagi ya, insya Allah. Oke, sekarang ada Bro Admin. Bro Admin bisa bantu jawab temennya Pak Bro Admin. Jawab apa nih, Chan? Aku baru lewat, belum tahu. Siapa nama Tuhannya Yesus yang diajarkan Yesus? Waduh, Waduh. apa ya? Waduh. Nggak ada nih Kang Chan, kayaknya nggak ada.
Padahal Yesus menyuruh ya untuk membaptis dalam nama Tuhanku, nama aku, dan nama Roh Kudus. Tapi kalau nggak ada, aneh sekali ya. Gimana cara bisa mengikuti perintah itu kalau namanya aja nggak ada? Aneh ya? Nggak aneh, karena ini ajaran oleh orang, dibuat oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Bapak itu bukan nama ya Kang Chan ya? Bukanlah Bapak gelar, Bapak Bro Admin. Nah, Bapak gelar, Oh iya. Bapak Chan, Bapak Bang P, Bapak Bang Dewa, Bang Bang itu gelar. Namanya punya sendiri. Contoh saya nih. Kalau Apa? CV, kalau CV, YW, apa itu? Yot he Vav he. YW, Nggak pernah dia ngajarin tuh. Kristen nggak punya dasar nama Tuhannya Yot he Vav he. Di PP nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Di PP. Setahu saya nggak ada, tapi Kristen boleh mengkoreksi kalau ada. Nggak ada. Berikan satu nama Tuhannya Yesus yang diajarkan oleh Yesus. Kalau ada, kalau nggak ada bilang ada. Selesai. Kalau Paulus itu ya sebut Bapak, itu apa itu bukan? Kang Chan? Dia ngaku Bapak, Paulus. Nah, ya berarti dia kan? Paulus kan? Namanya. Bisa, itu bisa jadi ajuan. Bisa aja. Jadi Paulus. Jadi Paulus bapaknya. Iya Kang Chan. Iya bro. Kalau nama sih nggak disebut eksplisit nama apa gitu ya. Cuman kalau ajarannya kan ngikutin sebelumnya. Kan Yesus cuman bilang apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kalau bicara namanya ya mengikutin yang dulu toh. Sejak kapan nama itu harus disebut eksplisit nggak eksplisit? Namanya nama. Ada gitu nama menyebutkan nama secara implisit. Gini. Ada namanya loh, tapi secara implisit. Iya, gini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di tradisinya orang Yahudi, Shema Israel itu kan ada namanya itu. Yod he Vav he-nya ada itunya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, kata Adonai ini kan sebenarnya nama itu. Yod he Vav he. Gitu loh. Jadi apa yang diajarkan sebelum Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Nah, kata Tuhan ini sebenarnya nama Yod he Vav he. Tapi tidak disebut namanya, cuma diganti menjadi Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kalau bicara Tuhan mengajarkan nama yang mana, ya sama. Di Markus itu kan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gitu loh maksud saya. Kalau misalnya itu yang disebut nama, dan itu bukunya orang Yahudi ya. Kalau kita lihat, maksudnya, iya bukan, itu bukan orang, ya ngerti. Ya. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Adonai situ adalah Yahweh, kan begitu. Yod he Vav he. Kalau itu nama. Nah, kalau itu nama, kalau kita mengikuti tradisi Yahudi dan kita mengikuti salah satu rabai besar dari Yahudi, namanya Rabai Sadia Gaon, maka Yod he Vav he itu diterjemahkan oleh dia Allah, Alif Lam Lam Ha. Kalau kita mau bawa data itu, tidak mau keluar dari Yesus, berarti nama Tuhan yang diajarkan oleh Yesus adalah Allah. Allah. Konsekuensi logisnya begitu dong. Kalau Anda membawa dari Matius sampai Wahyu, ajukanlah namanya siapa Paulus, salah satu opsinya tadi. Kalau Anda membawa ulangan 6 nomor 4, Rabai Sadia Gaon ketika menerjemahkan ulangan itu ke dalam bahasa Arab, Yod he Vav he itu diterjemahkan oleh beliau, seorang Yahudi bukan Islam, adalah dengan kata Allah, Alif Lam Lam Ha. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan kita, Allah itu satu. Berarti namanya Allah. Jadi Tuhannya Yesus bernama Allah. Kalau merefer ke situ, merefer ke Rabai Sadia Gaon. Bukan kita ya, kalau kita nggak nyamain, tapi orang Yahudi menyamakan. Bisa kalau ajaran yang hebat terus ingin disamain sama orang lain. Kelar ya, berarti nama Tuhannya Yesus adalah Allah. Benar para admin itu datanya. Berarti benarlah Quran ketika Nabi Isa mengatakan Innallah, sesungguhnya Allah Robbi, Tuhanku dan Tuhan kalian. Oke, gini. Dari kalimatnya Kang Chan ya Pak.
Kang Chan bilang Rabbi Sadia Gaon mengatakan Menulis, Orang Yahudi- membuat ya, terjemah bahasa Arab. ya dia menerjemahkan atau mengartikan kata Yod He Vav He itu sama pengertiannya dengan kata Allah. Bukan diterjemahkan, itu kan nama, diterjemahkan jadi diterjemahkan Allah. dengan kata Allah. Hmm. Itu bukan keinginan orang Islam, tapi orang Yahudi sendiri yang bernama Sadia Gaon. Iya kan dirujuk oleh Ya, Bro Admin barusan. ya. Kan terus Bro Admin Kang tidak Chan- merujuk Islam kan? Gini, terus logiknya ya gini. Bro Admin kan jangan Islam yang dibawa-bawa. jangan dipotong dulu. Gini, Islam yang dibawa. Bro Admin merujuk ke Yahudi. Rabbi Sadia Gaon disebut tafsir Rasag. Dia menerjemahkan itu menjadi Allah. Namanya Allah. Selesai. Jangan bawa Islam dulu. Menurut Yahudi. Kan ditanya mati sampai wahyu nggak dijawab. Oh, ada di Ulangan 6 nomor 4. Yes, kata Rabbi Sadia Gaon ketika dia menerjemahkan tanah ke dalam bahasa Arab, dia menerjemahkan Ulangan 6 nomor 4 itu menjadi ALL alif lam lam ha Allah. Iya, berdasarkan itu kan Kang Chan bilang berarti nama Tuhannya adalah Allah. Lah itu saya Loh, ngomong- ditulisnya begitu kok. Bukan saya yang bilang. Jangan Gini, dipotong. saya dalam perspektif bukan muslim aja. Kita lihat yang Iya. seadanya aja. Allah berarti Iya, namanya. makanya gini. Gini, saya mau mengatakan gini, itu terjemahan Sadia Gaon berusaha menjangkau dalam bahasa Arab. Betul. Kemudian namanya Allah. Loh, namanya kan Salah pengertian. Itu berusaha menjangkau untuk mengartikan seperti Adonai. lo tertulis kok di situ. Bro Admin, bentar. Tertulis kok di situ. Ditulis begitu alif lam lam ha. Iya, itu kata yang digunakan berusaha untuk menjangkau bahasa Arab untuk Iya. mengartikan kata Adonai. Makanya bukan mengganti kata yod he vav he karena tertulis. Iya, kata Yod He Vav He digantinya sama orang Yahudi Adonai. Bukan, tetap yod he Sama vav he. bahasa- Tak ada diganti. Bahasa yang lain. Bro Admin harus Bro Admin, Gimana sih? tulisannya Bukan- teksnya bukan kemudian teks, jadi kata dengar. Allah. Itu Teksnya terjemahan itu. aja. teksnya itu tidak pernah diganti. Buka Sefaria, buka Ulangan 6 nomor 4. Buka di situ. Tetap yod he vav he ditulisnya. Cuman Kalau mereka nggak diganti, dengar dulu, Bro kenapa Admin, Kang santai Chan dulu. malah bilang berarti namanya Allah, berarti Kang Chan yang salah. Loh, kan Bro ngambil Admin merujuk pada kesimpulan. Bro Admin merujuk pada Ulangan 6 Kenapa nomor itu 4. Kang Chan? Dengar dulu, Kang Bro, Chan santai dulu. merujuknya ke Sadia Gaon, Bro Admin, santai mengatakan, dulu. Santai dulu. Karena dia yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dengar. Iya. Yod tertulisnya itu bukan Adonai. Bukan. Tertulisnya itu Yod He Vav He. Tapi orang Yahudi mempunyai tradisi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan seluruh tafsir di belakangnya. Maka Yod He Vav He itu dia tidak sebutkan. Dia sebutkan Adonai. Tapi yang kita bicarakan bukan Adonainya, tapi teks Yod He Vav He-nya. Rabbi Sadia Gaon ketika menerjemahkan dalam bahasa Arab, Ulangan 6 nomor 4 itu ditulis oleh dia alif lam lam ha. Jadi kalau Bro Admin mengatakan bahwa Tuhannya Yesus merujuk pada Ulangan 6 nomor 4, berarti Tuhannya Yesus namanya alif lam lam ha. Selesai. Bukan Islam, Islam nggak dibawa-bawa. Ya, Bang. Loh, Bukan namanya disebut tadi merujuk ke situ. Lam-ha. Ya tadi merujuk ke situ, gimana sih? Jangan diputer-puter, Kang. Jangan gini loh. Mas. Kan tadi saya bilang Mana? Adonai Elohenu Adonai. Ya udah, Yesus aja, Dari Yesus. Nama di situ. Yesus pernah mengajarkan nggak nama Tuhannya? Ya kan tadi saya sudah bilang di dalam tradisi Yahudi disebut Yesus aja, Yesus. Elohenu Adonai Ehad. Yesus juga Yesus. mengajarkan hal yang sama. Kata Yesus, mengenalku, mengenal Bapakku. Berarti udah Yahudi yang lain abaikan. Ajaran Yahudi sebelumnya abaikan. Mengenalku, kuku Yesus. Mengenalku, mengenal Bapakku. Kalau saya tanya siapa nama Tuhannya Yesus, siapa namanya? Yang diajarkan Yesus. Ya tadi Yesus di dalam Markus 12:29 juga mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, jadi namanya Allah. Yod He Vav He Elohenu, Yod He Vav He Ehad. Bagaimana? Maju kena mundur kena. Jadi Tuhannya namanya Allah. Sebentar. Kenapa Kang Chan memaksa untuk mengatakan orang Kristen Tuhannya Allah? Tidak memaksa, itu kan siapa yang maksa? Nggak ada yang maksa. Kalau ternyata disebutkan di situ,
Di situ disebutkan kambing, ya udah berarti saya merujuk pada Tuhannya namanya kambing. Tapi kan yang terjadi di situ Tuhannya Allah, Tuhannya Allah, Yoteva. Ulangan 6 nomor 4 Markus 12:29. Nggak pernah disebut gini nih. Nggak pernah disebutkan namanya Allah. Allah itu Berarti- hanya kata pengganti. Ya udah jawab initial questionnya, pertanyaan awalnya. Sekarang siapa nama Tuhan yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajarkan hal yang sama, Yod He Vav He Elohenu Yod He Vav Kali He lagi ini gitu. dalam tradisi Katanya tidak pernah, nama- katanya tidak pernah menyebutkan, tidak pernah mengajarkan. Inilah dia, saya bilang begini ya teman-teman, begini. Allah. Ini apa yang bisa, Namanya Allah. apa yang itu. bisa kita, ya baik, asal apa yang bisa kita terjemahkan dari diskusi singkat ini, bahwa ajaran Yesus dalam Bible ini ajaran mengada-ngada, ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Makanya banyak question mark masuk ke situ, mengenal Bapa. Coba baca Yohanes 17 nomor 12. Bisa nggak Bro Amin bantu baca berdasarkan LAI? Gimana? Yohanes 17 12 nomor 11 atau 12 itu. Yohanes 17. 17 Hmm. ayat berapa? 11 atau 12. Itu dua-duanya kalau nggak salah. Coba kita lihat. Ini 17 Yohanes 7 pasal 17 ayat 11 ya. 11 12. Dan Ya, aku ya, tidak 11 12. ada lag- dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, Itu. tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lanjut 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, dan aku telah Dua kali menjaga itu disebut. mereka. Dua Dan kali. tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, Oke. selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Baik. Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Siapa namamu ini? Dia mau jawab Yesus salah. Nggak ada namanya sebut namamu. Nah, coba gimana menyelesaikan persoalan ini, silakan. Maaf, Coba kita baca di pengerti terjemahan yang lain. Bunyinya nama Asalan generasi. Ajaran bohong ya. Saya bilang apa? Ajaran bohong dari Yesus nih, dari Bible ya. Nggak bisa kecuali kalau bisa dibuktikan ya. Kalau misalnya begini saya bilang, Bro Admin di samping saya namanya Bro Admin. Di samping saya namanya gimana caranya ya? Di samping saya ini tidak punya nama. Ternyata namanya Bro Admin. Atau kebalikannya. Namanya Bro Admin tapi saya bilang tidak punya nama. Gimana ya? Begitu pokoknya. Pokoknya mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya artinya kan bohong. tetap Yod He Vav He, Bang. Jadi Yesus namanya Yotevap. Bukan, oh. Yesus tetap Yesus. Asalan generasi. Ya udah, di mana Yesus menerima nama Yotevap? Nah, gini. Biar lebih jelas. Nama yang di sini memang pengertiannya bukan nama seperti misalnya Kang Chan, Bambang. Bukan nama gelar, tetapi nama sebagai otoritas atau identitas hakiki. Ngarang aja. Loh iya. Ngarang aja. Masolang generasi. Menerima nama itu berarti menerima identitas, Bang. Bukan. Loh, Yesus bilang aku datang dalam nama Bapakku. Bukan. Itu kalau ini buat
supply. Kalau Bro Admin balik, ya udah, ini kan nggak bisa jawab kan, saya bantu jawab. Ya saya bantu jawab sekarang. Kalau Bro Admin buka terjemahnya, apa namanya, strong numbernya, strong concordance ya, strong numbernya. Nama atau onomos itu dia hanya ada satu disebut di situ. Nama itu. Yang kalau kita sebentar kita buka dulu ya. Yohanes 17, 12. Nah, 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Nah, namamu ini onomos itu ada di situ. Onoma itu ada di situ. Tapi ketika masuk diksi selanjutnya, yaitu namamu yang telah engkau berikan, onoma nggak ada di situ. Nggak ada onoma lagi. Ada tiga diksi nama. Dalam memelihara mereka dalam namamu, satu, yaitu namamu yang telah engkau berikan padaku. Dua ya, ada dua nama di situ. Nanti di yang setelahnya lagi, di selanjutnya ada dua lagi nama. Ada empat nama. Tapi ternyata onomanya itu cuma satu. Onomanya itu hanya disebutkan ketika aku memelihara mereka dalam namamu. Dalam namamu. Itu onomanya satu. Terjemahnya dirubah oleh LAI. Makanya kalian kan mengatakan itu. Terjemahan yang benar kata teman-teman Kristen yang apa namanya, sebut sajalah orang yang belajar secara akademis terkait dengan bahasa. Seharusnya terjemahan yang benar itu, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang kau berikan padaku. Murid-murid Yesus, aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun yang dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah dan seterusnya. Masuk datanya. Dibohongi lagi. Yesus dari Matius sampai Wahyu tidak pernah mengatakan nama Tuhannya. Sedangkan tuntutan dia membaptis dalam nama Tuhannya. Baptislah dalam nama Tuhanku, dalam namaku, dalam nama Roh Kudus. Ternyata dia membuat orang pusing, bingung. Ternyata nama Bapaknya tidak diajarkan oleh Yesus. Anak-anak, bagi 7 berapa? Yang dilihat anak TK, aku belum diajari. Bohong kan? Bohong. Makanya ada Quran, datang Al-Quran untuk meluruskan semuanya. Siapa namanya? Allah. Diucapkan oleh Nabi Isa, Innallah, sesungguhnya Allah, Robbi, Tuhanku, wa Rabbukum. Ya, itu yang saya ajukan itu. Ajaran Tuhan itu hanya ada dalam Quran. Kalau dalam Bible, itu harus ditimang berdasarkan Al-Quran. Karena Bible tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti yang barusan kita diskusikan. Nggak bisa kan? Ada yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Gini, ya pendapatnya Kang Chan kan tadi sudah disebut. Kalau orang Kristen bilang tentang nama, ya apa yang diajarkan namanya tetap sama. Kalau istilah dalam Islam namanya adalah Allah. Kalau dalam kekristenan ya tetap Yod-Heh-Vav-He itu. Di mana buku Kristen mengatakan Yod-Heh-Vav-He? Nama Allah kalau versi seperti gambaran seperti di Islam itu namanya Allah. Tapi kalau orang ada datanya tetap percaya Yod-Heh-Vav-He juga. Di mana Yesus mengajarkan namanya Yod-Heh-Vav-He, Bro Admin? Di mana? Ya tadi sih sudah Adonai Elohim Adonai Ehad itu Musa. Diterjemahkan secara bisa diagaun Allah. Nih, kembali. Yang saya tanya Yesus. Kembali lagi ke situ. Justru itu kan. Kenapa kau kembali ke situ tadi? Gimana? Sebentar. Aku juga yang dituduh kembali ke situ. Ya, sebentar. Maksudnya kenapa Kang Chan antusias sekali membawa terjemahan Satya Gaon mengatakan Allah. Karena Yod-Heh-Vav-He-nya disebutkan dengan Adonai. Sementara tidak konsisten dengan apa yang disampaikan Musa Yod-Heh-Vav-He, atau orang Yahudi percaya itu Yod-Heh-Vav-He. Bukan, orang Yahudi tidak mau. Yesus. Salah juga. Orang Yahudi menyebutnya Adonai, bukan Sefaria, bukan Chabad. Ketika mereka menerjemahkan tetap tidak menyebutkan Yod-Heh-Vav-He. Mereka hanya menulis dalam bahasa Ibrani, nggak menulis dalam bahasa Inggris Yod-Heh-Vav-He, baik itu transliterasi. Enggak, tetap mereka mengucapkan Adonai. Kenapa harus kita lihat? Karena mereka mengucapkan tidak sesuai dengan yang tertulis. Karena mereka punya sistem, kita hargai sistem mereka. Tidak menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Ternyata Yod-Heh-Vav-He itu diterjemahkan oleh Rabbi Satya Gaon, itu adalah Allah. Bukan kita yang membuat itu. Rabbi Satya Gaon, Rabbi.
bukan kiai itu haji, bukan terjemahan syekh. kan. Iya, Lah, iya. tidak disebutkan. Ketika disebutkan Allah di situ, orang Yahudi akan mengatakan Adonai, tetap tidak akan mengatakan Allah, Adonai. Tapi Yetuhefafe itu dituliskan alif lam lam ha. Loh Bang, Kenapa Anda? Ya saya alif tanya lam lam Yesus. ha itu untuk orang Arab. Orang Karena kan bahasa Yesus Arab di situ nyebutnya gimana sih? Adonai. Kalau orang Arab yang nyebutnya Adonai, tetap Allah toh. Adonai. Tulisannya alif lam lam ha. Gini loh, kayak orang Indonesia tulisannya Tuhan toh. Ya Tuhan, betul. Dia menyebutkannya Rob. Teos kita. Betul, dia menyebutkannya Rob, gitu. Ilahun. Sama itu, Rob, Ilahun. Tapi Yot-Heh-Fah-Feh-nya diterjemahkan Allah. Yot alif lam lam ha dituliskannya. Disebutkannya Adonai, Rob, Sama Ilah. seperti- Sama Nah, justru itu, kalau itu yang dirujuk, berarti Tuhannya Yesus Allah. Gimana sih? Ini loh, tulisannya itu sama. Kalau orang Indonesia tulisannya Tuhan. Kalau orang Yunani tulisannya Kurios. Apa bedanya? Itu terjemah. Tuhan itu adalah Archontas. Tulisannya alif lam lam ha. Lo beda, itu translate bukan terjemah itu. Masolang generasi. Tidak diterjemahkan Rob, Adonai kan Rob disebut. Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tidak, Adonai itu tidak diterjemahkan menjadi Robun atau Ar-Rob atau misalnya diterjemahkan Ilahun. Tidak diterjemahkan itu, dituliskannya alif lam lam ha. Tapi mereka spelling tetap Adonai. Gimana sih bro admin nih? Kenapa Orang Indonesia aja nggak pernah spelling Adonai. Kalau orang Arab ya spellingnya tetap Allah atau tidak ada orang Arab mengatakan Ibrani loh, asli ya tetap Adonai. orang Indonesia itu didesain salah terjemah oleh LAI. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah. Ini kayak orang nanya, siapa nama Yesusmu? Nama Yesusku. Yesus kan nama, bukan nama Yesusmu. Nama Yesusku. Bingung dia. Itu salah. Dengarlah orang Israel. Tuhan kita Yot-Heh-Fah-Feh kan? Tuhan kita, Tuhan itu satu. Kan gitu. Selesai ya. Jadi Yesus dia memerintahkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Baptislah dalam nama Tuhanku, dalam nama aku, dalam nama Roh Kudus. Ternyata nama Tuhan yang nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Dasar tidak bertanggung jawab. Maksudnya nggak pernah diajarkan gimana tuh kan? Sekarang Pak Beramin gini. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa siapa? Allah tetap Yot-Heh-Fah-Feh. Jadi Yot-Heh-Fah-Feh. Nama anak siapa? Anak Yesus. Bagus. Roh Kudus. Roh Kudus saja ya. Roh Kudus. Kudus sudah saya duga. sekarang kalau beradmin membaptis berarti dalam nama Yot-Heh-Fah-Feh, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus gitu. Iya, satu nama itu satu hakikat maksudnya, Bang. Inilah saya bilang apa. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi dengan teman-teman Kristen? Mereka tidak diajarkan oleh Yesus. Mereka diajarkan oleh di luar Yesus. Makanya jadi pusing sendiri kan. Begitu. Bu Admin silakan bertanya supaya adil. Ya wes, aku gantian bertanya ya. Ya. Apa ya pertanyaan apa ya? Tadi kan soal nama nih. Aku bertanya balik aja udah. Siapa nama Tuhannya Nabi Muhammad gitu. Allah. Dalilnya Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, the most merciful and most graceful. Persisnya tertulis di mana? Nama Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat 1. Bunyinya gimana, Bang? Bismillah, dengan nama Allah. Bismi Allah. Bismi Allah atau Bismillah? Itu tata cara pengucapan. Bismi Allah bisa. Berarti ditambahin lah ya. Yang ditambahin itu hukum dalam membaca. Itu kan hukum alif lam. Tulisannya kan cuma lah, Bismillah.
Bismi Allah, tapi ada hukum dalam membaca langsung Bismillah. Sebetulnya kalau kita bagi